setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku, besar anugerahmu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmatmu, kasih setiamu kekal selamanya, besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa di hari Rabu pagi. Kita akan lebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan dan merenungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi ini
kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kepada kami sehat, kuat, kehidupan yang baru. Bahkan kami boleh menerima sukacita karena Tuhan memberikan berkat-berkat kebutuhan hidup di dalam kehidupan kami hari ini yang sudah Engkau sediakan. Mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Dan sebelum hari ini kami memulai seluruh kegiatan hidup hamba, hidup kami semuanya, kami rindu untuk menerima anugerah berkat-Mu berupa berkat rohani yang akan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kami boleh mengerjakan setiap bagian kewajiban maupun bagian-bagian tugas yang harus kami kerjakan pada hari ini. Karena kami merasa lemah dan kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Mohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, Engkau yang akan memberikan firman-Mu, dan Engkau juga yang akan memberikan pengertian kepada kami semuanya untuk boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari untuk keterbatasan kehidupan kami, dosa, cacat celah kami di hadapan Tuhan yang tidak berkenan. Mohon pengampunan. Tuhan Yesus yang akan merupakan sumber kehidupan kami, dengan darah-Mu yang kudus pasti akan menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan melayakkan kami ada di hadapan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh doa permohonan ini sampai dengan berakhirnya persekutuan doa pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Waktu sepenuhnya kami persilahkan Tuhan yang akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu pertama sesudah perayaan Natal tanggal 25 kemarin. Masih terasa sukacita, rasa kekeluargaan, kemudian mungkin kita masih merasakan senang karena bertemu dengan keluarga di dalam Natal kemarin. Dan pada hari Rabu ini kita bersama-sama kembali untuk bergelut di dalam firman Tuhan yang itu akan menolong kepada kita supaya kita tidak berlarut di dalam sukacita terus-menerus tetapi melanjutkan kehidupan kembali di masa-masa sesudah Natal. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga atau 4a. Kitab Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Lembaga Alkitab memberikan judul pada perikop ini adalah bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan nats kita yaitu di ayat yang pertama. Yohanes 16 ayat yang pertama yang saya ulang demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dan renungan pada pagi hari ini dalam sebuah tema yaitu menyembuhkan kekecewaan. Menyembuhkan kekecewaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecewa di dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginan dan harapannya. Bapak, Ibu, pasti di dalam sepanjang kehidupan pernah merasakan yang namanya kecewa. Entah kecewa terhadap pasangan, suami atau istri kita, kecewa terhadap anak-anak kita, kecewa terhadap orang tua kita,
kecewa terhadap saudara kita, atau kecewa terhadap sesama, rekan kerja, atau bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasa kecewa itu muncul di dalam kehidupan kita ketika kita tidak puas dan tidak terkabul keinginan harapan yang ada pada benak pikiran, keinginan kita. Dan ketika rasa kecewa itu kita pelihara, ternyata sangat berbahaya. Di tanggal 8 Desember tahun 1980, yaitu 41 tahun yang lalu, ada sebuah berita yang sangat menggemparkan dunia, di mana vokalis dari grup band Beatles yaitu John Lennon mati, dan matinya karena terbunuh, ditembak oleh seorang yang misterius. Kemudian ketika diusut, ditemukan bahwa yang membunuh John Lennon ini adalah Max Chapman kalau tidak salah saya menyebutkannya. Dan ternyata ketika ditanya motif dari pembunuhan John Lennon oleh Max ini, yaitu dilakukan untuk Max ini memperoleh perhatian. Ketika ditanya kenapa kamu membunuh John Lennon, dia mengatakan, aku ingin mencuri popularitas dari John Lennon. Aku melakukannya karena aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang banyak orang mengenal aku dan membenci aku. Semua yang aku lakukan adalah dorongan dari kekosongan hidupku. Karena aku bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan itu sangat menyiksa aku. Sementara seorang John Lennon adalah seorang yang dielu-elukan dan banyak penggemarnya. Sehingga aku ingin mencuri popularitas dari John Lennon dengan cara membunuhnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Max ini memutuskan untuk melakukan sesuatu tindakan yang segila itu, ternyata dia didasarkan kepada keinginannya cepat populer dan kekosongan hidup yang ada padanya. Dia merasa bukan siapa-siapa, dia merasa tidak punya arti apa-apa, dan dia merasa juga bukan ataupun tidak memiliki siapa-siapa. Dari latar belakang ini menyebabkan perasaan kecewa yang kemudian sangat mendalam pada dirinya. Akhirnya dia melakukan aksi gila nekat, yaitu membunuh aktris John Lennon tersebut. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan Max ini yang mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, yang dirilis oleh Suara Merdeka tanggal 18 Oktober 2004, menunjukkan bahwa perasaan kecewa ketika dipendam, perasaan kecewa ketika disimpan, dan perasaan kecewa yang karena tidak puas akan kehidupan diri pribadinya itu sangat-sangat bahaya. Orang yang kecewa terhadap diri sendiri bisa menunjukkan berbagai macam jenis depresi ataupun mungkin sakit kejiwaannya. Bisa jadi dia termasuk jenis denial. Jenis denial ini berarti dia menolak atau menyangkal kekecewaan. Ketika mungkin dalam sebuah rumah tangga, istrinya ini sebenarnya memiliki permasalahan kekecewaan terhadap suaminya, KDRT, dan ketika teman-temannya mengatakan, bagaimana kabarmu? Ada apa denganmu? Dan dia selalu mengatakan, everything is okay. Aku biasa, aku baik-baik saja, tidak ada masalah. Berarti dia termasuk golongan denial. Dia menyimpan kecewaannya itu untuk dirinya sendiri. Atau bisa jadi jenis yang kedua, penyakit kejiwaannya adalah repression. Repression ini adalah menekan dan menutupi rasa kecewa, tetapi ketika
pada suatu saat dia selalu menutupi rasa kecewanya ini, dia bertindak munafik, bisa jadi pada suatu saat meledak. Misalnya saja seorang aktris, dalam kehidupannya, kesehariannya, sebenarnya aktris ini bukan siapa-siapa, ataupun di dalam kehidupan rumah tangganya, ataupun di dalam kehidupan keluarganya, artis ini banyak masalah. Ekonomi, hutang piutang, suaminya, istrinya, anaknya. Tetapi di depan layar, di depan kamera, dia selalu harus tertawa, dia harus selalu tersenyum, terbahak-bahak, membawakan perannya. Artinya dia munafik. Pada suatu ketika dia tidak kuat, bisa meledak. Jenis yang ketiga ini adalah projection, yaitu melontarkan persoalannya kepada orang lain. Ketika saya bergelut di bidang kesiswaan, dan ternyata banyak sekali siswa-siswa saya memiliki masalah, dan permasalahan kebanyakan mereka adalah berlatar belakang broken home. Kehidupan orang tuanya yang tidak akur, tidak rukun, bahkan mungkin tidak baik, menyebabkan anak ini kurang perhatian, yang menyebabkan anak ini kemudian bermasalah di sekolah. Yang pada akhirnya anak ini selalu mengkambing hitamkan bahwa dia seperti ini karena orang tuanya. Ini adalah jenis yang ketiga. Dan yang keempat adalah rationalization atau membenarkan tingkah lakunya dan mencari alasan logis untuk rasa kecewa yang tengah menimpanya, atau dia selalu membenarkan dirinya sendiri. Orang lain selalu salah. Apa yang dia katakan, kalau seseorang memiliki perfeksionisme, dia sempurna apapun, sehingga ketika dia ada di dalam sebuah teamwork dan dia kecewa dengan kerja timnya, dia selalu menyalahkan tim atau orang-orang di sekitarnya. Karena yang dikerjakan oleh timnya itu salah, yang benar itu dirinya. Ini adalah jenis-jenis kecewaan yang muncul di dalam diri seseorang jika orang tersebut memendam. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa di dalam kitab Yohanes pasal 16 ini Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ketika murid-muridnya Tuhan Yesus dipanggil mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti pelayanannya, dan menjadikan murid-muridnya ini adalah orang-orang yang akan dipersiapkan nanti untuk menggantikan dia, memberitakan Injil ke seluruh dunia, Tuhan Yesus bisa merasakan bahwa dari murid-muridnya semuanya menginginkan Tuhan Yesus ini menjadi seorang raja, di mana murid-muridnya ingin ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus mendapatkan dalam tanda kutip juga kekuasaan, mendapatkan juga dalam tanda kutip kebahagiaan ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata apa yang diharapkan murid-muridnya ini pasti nanti akan membuat mereka kecewa kalau pada suatu ketika Tuhan Yesus tidak terbuka. Sehingga di awal ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam kesengsaraan sampai dengan mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah terbuka kepada muridnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Supaya ketika nanti murid-muridnya tahu kenyataan yang sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus yang disebut sebagai Raja Salam, Raja Damai, Raja di atas segala raja, adalah bukan yang seperti diingini oleh para murid-muridnya. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Sehingga hal ini disampaikan supaya tidak menolak aku. Artinya ketika di awal Tuhan Yesus sudah terbuka, muridnya sudah mempersiapkan diri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa ketika kita menjadi seorang Kristen,
Tentu di tengah perjalanan kehidupan kita, entah di usia keberapa, kita pernah juga merasa kecewa. Tentunya kecewa itu bukan terhadap apa yang ada di sekitar kita, mungkin terbuka kecewa terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus seperti ini? Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Tuhan, kenapa seberat ini masalah yang harus menimpa aku? Dan ketika kita mengeluarkan semua kekecewaan itu kepada Tuhan, artinya kita sudah mulai atau bercakap-cakap terbuka kepada Tuhan. Mengeluarkan setiap kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah terbuka mengeluarkan setiap kekecewaan kita kepada Tuhan, harapan kita, apa yang kita keluarkan kepada Tuhan akan didengarkan. Tuhan akan memberikan hal-hal di dalam hati kita supaya kita tidak menyimpan akar kepahitan di dalam kehidupan kita. Ada baiknya ketika calon suami istri ketika di dalam masa berpacaran, bertunangan, mereka saling terbuka. Biasanya ketika belum masuk ke rumah tangga, yang ada adalah yang baik-baik. Yang dipertunjukkan kepada calon suami atau istri itu adalah yang indah-indah. Yang ditunjukkan adalah hal yang bahagia. Mungkin jarang ketika pasangan suami istri ini terbuka untuk mengeluarkan ataupun saling terbuka tentang hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Dek, Mas, gitu ya. Aku memiliki sifat seperti ini loh, yang tidak baik. Keluargaku seperti ini loh, yang tidak baik. Saudara-saudaraku memiliki tabiat seperti ini loh. Ketika di awal sudah saling terbuka, sudah saling berkomunikasi, masing-masing pribadi memiliki masing-masing keterbatasan, masing-masing memiliki bahwa di dalam dirinya tidak sempurna, dan mereka masing-masing saling menerima. Di jalan mereka menuju kepada kehidupan rumah tangga tidak akan kecewa. Lu tibae, tidak ada kalimat seperti itu. Bagaimana cara membangun ataupun bagaimana cara menyikapi ketika kita di tengah perjalanan kehidupan kita, baik mengikut Tuhan Yesus maupun kehidupan di dalam kehidupan keluarga kita, memiliki rasa kecewa, supaya rasa kecewa itu tidak kemudian menimbulkan akar pahit yang kita bawa sampai dengan mati. Ada beberapa tip yang bisa kita ambil melihat pada kehidupan Yusuf. Kita mengenal di kisah Perjanjian Lama, bagaimana ketika Yusuf ini diperlakukan dari awal tidak adil oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya berniat untuk membunuhnya, kemudian menjualnya, kemudian dia dijadikan budak, kemudian saudara-saudaranya karena dilatar belakangi oleh iri hati dengki kepada Yusuf, membuat Yusuf ini diperlakukan tidak adil. Ketika Yusuf mengambil sebuah negatif di dalam kehidupannya, dia pasti akan menyimpan rasa kecewa. Di dalam kehidupannya pasti ada akar pahit kepada saudara-saudaranya. Tetapi ternyata Yusuf ini di dalam kehidupannya mengambil sisi positif, bahwa apa yang telah terjadi pada dirinya adalah hal yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, yang akan membuat Yusuf kemudian bisa melihat kehidupan-kehidupan yang dialami adalah tempaan-tempaan yang akan membentuk kehidupannya menjadi bejana yang sangat indah di hadapan Tuhan. Tip yang pertama adalah membangun rasa percaya diri, menghilangkan rasa yang tidak enak atau kecewa. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, Yusuf tetap memikirkan hal yang positif, bahwa di dalam kehidupannya memang harus terjadi seperti itu. Sehingga dia pede saja ketika dia harus menjadi seorang pelayan. Dia mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita memiliki dorongan-dorongan yang menggairahkan supaya memiliki semangat juang.
Dan ini ditandai oleh keikhlasan Yusuf mengerjakan setiap pekerjaannya, menjadi pelayan dengan sungguh-sungguh, melayani tuannya dengan baik. Dan dia mengerjakan itu sehingga menjadi pelayan yang sangat dikasihi oleh tuannya. Kemudian menerima diri. Yusuf mau menerima dirinya bahwa dia harus menerima keberadaannya menjadi seorang pelayan sebelum pada akhirnya kehidupan Yusuf ini bertolak belakang dari hal yang semula. Diubahkan oleh Allah menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyandarkan pengharapannya kepada manusia. Dia mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang pada akhirnya dia bertanggung jawab atas hidupnya dan bekerja dengan bisa dilihat dari kualitas dari kehidupannya. Yang pada akhirnya hasil dari buah ketika dia menerima keadaan dirinya, akar pahit itu tidak dia simpan. Namun pada akhirnya dengan sukacita mau menerima keberadaan saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri masa tahun 2021. Dan kita akan masuk ke tahun 2022. Banyak perkara, banyak hal dalam kehidupan kita, kurang lebih 2 tahun ini yang membuat kita mungkin patah semangat, mungkin kecewa, yang itu membuat kehidupan kita mundur ke belakang terhadap keadaan yang ada di sekitar kita, terhadap apa yang dikerjakan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita mau membuka diri, mau menerima seperti apa yang dikerjakan oleh Yusuf, dan kita akan bisa berdamai dengan diri kita sendiri, menyosong tahun baru di tahun 2022 itu dengan penuh semangat. Kita mempercayai bahwa hal ini terjadi untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hal ini terjadi untuk kita bisa ditempa menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkualitas juga di hadapan Tuhan. Percayalah, setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak. Tuhan turut serta di dalamnya dan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Selamat berjuang, Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan tutup persekutuan doa pada hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh belajar tentang kekecewaan. Jujur, di dalam kehidupan kami pernah merasa kecewa. Kecewa terhadap Tuhan atas apa yang terjadi pada kehidupan kami. Kecewa terhadap orang-orang di sekitar kami, baik itu istri atau suami kami. Kecewa terhadap anak kami, orang tua kami, saudara kami, bahkan rekan-rekan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami juga. Tuhan, kami membuka diri di hadapan Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini, kecewaan-kecewaan yang ada pada kami ini belum kami tuntaskan, dan itu bisa menjadi akar pahit di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, untuk Tuhan mau menyembuhkan, kami boleh membuka diri dan berdamai bagi diri kami pribadi. Menerima setiap keberadaan kehidupan kami dan mulai membuka diri untuk boleh menerima setiap hal yang ada pada kami. Setiap hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, perteguhkan iman kami bahwa itu semuanya dipakai Tuhan untuk menolong kami menjadi semakin kuat. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami khawatir, bahkan putus asa yang membuat kami memiliki jalan pintas ataupun mengambil sebuah atau sesuatu hal yang kami kerjakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami, untuk kami boleh bersama-sama membuka diri dan bersujud di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, mengangkat dan membuka lembaran baru kehidupan kami.
kami hendak meninggalkan tahun 2021. Biarkan kami memasuki tahun 2022 dengan semangat dan rasa optimis bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan Tuhan berjuang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan terus tolong, Tuhan terus topang untuk kami boleh bertanggung jawab dan senantiasa boleh menjaga setiap kerukunan di dalam kehidupan keluarga kami, menjadi teladan di sekitar kami. Engkau juga menolong dan memberkati setiap usaha pekerjaan kami untuk boleh mencukupi di dalam kehidupan keluarga kami. Seberapapun rezeki yang Tuhan berikan, kami boleh mengucap syukur karena semuanya adalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Dan mampukan kami juga untuk boleh hidup hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya, selamat pagi, bertemu kembali minggu depan dan tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Say